Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 untuk memenuhi mata kuliah satuan operasi. Hari ini kami akan menjelaskan tentang falling film evaporator. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fiona Fidelina Nasapranya dengan NPM 127. Saya Hani Halimatu Satya dengan MBAR akhir 109. Saya Sabri Salina Rahma dengan NPM akhir 133. Saya Septia Haryani Putri Renaldi dengan NPM akhir 114. Saya Azhara Dica Destiana dengan NPM akhir 141. Pengertian dari falling film evaporator. Falling film evaporator adalah suatu alat yang digunakan untuk memekatkan suatu cairan dengan cara mengubah sebagian air menjadi uap air. Nah, pertama pada alat ini itu air atau pelarut itu akan dialirkan dari bagian atas suatu alat. Kemudian karena adanya suatu gaya gravitasi, maka air atau pelarut tersebut itu akan turun dan mengalir ke bawah. Terus kemudian air-air yang turun tersebut itu mengalir turun melalui dinding tabung dalam bentuk lapisan tipis. Lalu pada saat air tersebut itu mengalir turun, itu dimasukkan suatu uap panas yang menyebabkan air-air tersebut itu akan mengalami penguapan. Nah, akibat dari penguapan tersebut itu, maka air yang keluar itu akan menjadi lebih pekat daripada air yang dimasukkan sebelumnya. Proses dimulai ketika larutan umpan atau feed dimasukkan ke bagian atas evaporator. Lalu cairan tersebut akan didistribusikan ke pipa-pipa evaporator. Setelah cairan tersebut masuk, cairan akan mengalir turun dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Cairan tersebut akan membentuk lapisan tipis atau film di dinding pipa. Karena inilah ada istilah falling film. Di luar pipa terdapat media pemanas yang biasanya itu adalah uap panas atau steam. Nah, panas dari steam tersebut akan bergerak melalui pipa menuju ke cairan di dalamnya. Akibat pemanasan tersebut, air dalam larutan akan mulai menguap. Uap air akan nantinya dipisahkan dari cairan tersisa, maka dari itu cairan akan menjadi lebih pekat. Karena cairan mengalir dalam bentuk lapisan tipis, maka perpindahan panas dan penguapan akan terjadi dengan cepat dan lebih efisien. Jadi untuk kelebihan dari proses falling film evaporator ini, dari sebelumnya sudah dijelaskan bahwa proses ini tuh cairannya mengalir dalam lapisan yang sangat tipis. Nah, hal tersebut itu dapat membuat proses pemanasan itu jauh lebih cepat karena dengan mudah panas itu berpindah ke cairan. Selain itu juga, waktu cairan dalam alat tersebut juga relatif lebih singkat karena cairan langsung mengalir dari atas ke bawah. Oleh karena itu, alat ini itu lebih cocok digunakan pada bahan yang mudah rusak jika dipanaskan terlalu lama. Contohnya itu seperti susu dan juga jus buah. Ketahui kelebihan dan juga prinsip kerja dari falling film evaporator, kita juga harus mengetahui kekurangan yang ada. Nah, kekurangannya itu kan kalian semua sudah tahu ya, kalau misalnya tadi prinsip kerja itu di atas itu dialirin si cairannya. Nah, sebenarnya hal itu tuh krusial, soalnya kalau misalnya nanti cairan nggak masuk ke semua pipa atau ada pipa yang masuk cairannya itu dikit, nah nanti tuh hasil akhirnya beda lagi sama yang jalur alirannya tuh benar. Nah, kekurangannya itu si
laju alirannya harus dikontrol, dan pas di awal itu harus dipastikan kalau semua pipa dimasukin oleh cairan dengan laju aliran yang sama gitu. Terus yang kedua itu kan dia pakai pipa yang kecil-kecil banget, jadi tuh rentan banget buat adanya kerak gitu loh di dalam pipa-pipanya itu. Terus habis itu yang ketiga, karena kecil itu high maintenance, jadi kalau misalnya gak dibersihin dengan benar itu bisa aja ada sumbatan gitu. Terus yang keempat itu kan balik lagi, karena pipanya kecil itu bisa jadi hal yang sulit buat cairan yang viskositasnya tuh tinggi, jadi kayak ngadet-ngadet, mampet-mampet gitu, susah gitu loh buat langsung mengalir gitu. Atau malah bisa dia malah makin lama ke steam, jadi malah makin padat, malah makin kental lagi gitu, jadi makin susah ngalirnya. Balik lagi ke laju aliran tadi. Untuk pengaplikasian dalam industri pangan, falling film evaporator ini biasanya digunakan untuk konsentrasi susu, jus buah, lalu ada sirup. Pada industri gula biasanya digunakan untuk pengentalan nira tebu tersebut. Proses ini juga membantu mengurangi kadar air dan meningkatkan konsentrasi produk, sehingga volume bahan berkurang dan membantu proses pengeringan juga pengkristalan. Dan yang bisa kami sampaikan, semoga teman-teman bisa paham dengan penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.